Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillah wa syukrulillah ala ni'matillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Sahabat Taman Surga di seluruh dunia, bertemu kembali dengan saya Ali Akbar Nafis, pengasuh dari majelis channel YouTube Taman Surga. Mari kita awali pertemuan ini dengan mengucapkan kalimatut tahmid bersama-sama biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga sholawat serta salamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Taman Surga yang dimuliakan Allah, pada kesempatan hari ini kita mau jawab komentar dulu. Ini ada salah satu komentar dari sahabat Taman Surga yang mengomentari video saya yang berjudul "Anda sudah baca sholawat Jibril 1000 kali tapi hutang belum lunas, kenapa ya?" Nah, di video ini ada yang komen tuh. Itu ada Bunda Fauziah ZW1KC ya. Beliau komentarnya begini. "Setiap hari saya bersolawat 1000. Kalau belum, terkadang ada yang kurang dalam keseharian." Nah, ini sahabat Taman Surga. Jadi kita mau bahas ini komentarnya dari Bunda ini. Oleh karena itu sahabat Taman Surga, yuk yang belum subscribe, subscribe dulu. Kemudian coba di bawah ada tombol share, itu bantu share. Kemudian share ke grup WhatsApp, ke grup Telegram, dan juga sharekan ke anak kita, saudara kita, suami atau istri. Ajak-ajak teman-teman untuk membaca sholawat. Dan ikuti video ini dari awal sampai dengan akhir, karena kita akan kupas dan bahas komentar dari Bunda ini. Oke, nah sahabat Taman Surga yang dimuliakan Allah, yang namanya sholawat itu adalah perintah Allah. Jadi barang siapa yang melaksanakan membaca sholawat, maka tentu saja dia termasuk salah satu ke dalam ciri-ciri orang yang beriman. Ya, orang yang beriman kepada Allah itu percaya. Iman itu percaya, ya, percaya kepada Allah. Salah satunya adalah kalau di Al-Quran itu diperintahkan untuk membaca sholawat, maka dia melaksanakan membaca sholawat. Nah, dan salah satu jaminan dari orang yang melaksanakan perintah Allah itu adalah menjadi orang yang bertakwa. Di mana orang yang bertakwa ini dijamin oleh Allah, salah satunya termasuk masalah rezekinya. Dan indikator dari takwa ini adalah melaksanakan perintah Allah. Jadi, barang siapa yang membaca sholawat, dia termasuk orang-orang yang melaksanakan perintah dari Allah. Nah, oke sahabat Taman Surga nih. Ketika kita sudah mendarah daging untuk membaca sholawat, itu kalau kita nggak baca sholawat itu seperti ada yang kurang dan ada yang lain. Gimana pendapat dari sahabat Taman Surga? Coba komen-komen di sini ya, di bawah. Dan juga buat teman-teman sahabat Taman Surga ini ya, yang hari ini sudah baca berapa kali sholawatnya, coba kalian komen dong di bawah sini, absen jumlah sholawat yang sudah dibaca hari ini berapa kali. Kemudian sahabat Taman Surga bisa juga menuliskan doa-doa terbaik kalian di kolom komentar. Kemudian mari kita aminkan bersama-sama. Amin. Mudah-mudahan doa-doa sahabat Taman Surga yang dituliskan diaminkan oleh teman-teman semua yang nonton, kemudian diaminkan sama malaikat, dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat Taman Surga yang dimuliakan Allah, ketika kita membentuk sebuah habit, sebuah kebiasaan, ya, membutuhkan perjuangan, membutuhkan effort yang besar. Termasuk di sini salah satu adalah kita membangun budaya positif, membangun kebiasaan yang baru yang baik, di mana kebiasaan itu namanya adalah membaca sholawat. Misalnya saja nih, sholawat yang kita baca, sholawat Jibril, Sallallahu ala Muhammad. Sholawat yang pendek, sholawat yang singkat, yang namanya sholawat Jibril ini kita coba untuk baca. Berapapun yang kita baca, misalnya kita target, boleh target, boleh tidak ya. Anda mau baca tanpa target, boleh. Mau ditarget juga boleh. Nah, Bunda Fauziah ini, dia ini setiap harinya dia sudah sholawatan itu kurang lebihnya ya mungkin 1000 kali ya. Nah, ketika kebiasaan, ketika habit ini sudah masuk di dalam tubuh kita, di dalam kebiasaan sehari-hari kita, ketika
satu hari itu belum baca sholawat, itu ada sesuatu yang beda. Dan perbedaan ini baik. Kenapa? Karena ibaratnya gini, ibaratnya seperti kita mengkonsumsi kopi. Kopi itu mengandung kafein. Kafein itu ada salah satu zat yang namanya zat aditif, ya. Zat aditif itu menyebabkan kita ketergantungan. Sama seperti di dalam teh, ya. Teh juga ada. Kita kalau nggak minum teh kayaknya kok belum nyaman gitu ya. Sama halnya yang suka minum kopi, kalau belum minum kopi rasanya kok belum plong. Hampir sama juga seperti teman-teman laki-laki yang merokok. Yang biasa ngerokok, kalau satu hari nggak ngerokok rasanya kok berbeda. Nah, ini namanya adalah ada candu di situ. Dan di sini ketika membaca sholawat itu sudah menjadi candu, maka itu insya Allah sebuah investasi yang sangat luar biasa yang bernilai positif. Nah, jadi bukan lagi kita orientasinya bukan lagi saya pengen sholawat untuk dapat ini, tetapi kita sudah seperti keseharian kita, seperti kita kalau setiap pagi hari itu mandi ya, kalau nggak mandi rasanya nggak enak. Setiap hari kita misalnya gosok gigi, kalau satu hari saja nggak gosok gigi, rasanya pasti kurang nyaman. Nah, itu namanya candu. Membaca sholawat ini candu yang positif. Barang siapa yang sudah membiasakan diri membaca sholawat, misalnya sholawat Jibril 1000 kali, kemudian dia kok lupa membaca atau belum membaca atau membacanya kurang dari jumlah tersebut, nanti ada rasa, waduh kok kurang enak. Makanya beriktikad untuk melunasi, bukan melunasi ya, beriktikad untuk menggenepi apa yang sudah biasa dilakukan. Dan itu di dalam hadis ya disampaikan ya, barang siapa yang sudah sering melakukan amal kebaikan ya, sebuah amal kebaikan misalnya membaca sholawat ini, kemudian di suatu hari nanti dia tidak melakukan amal ibadah itu karena ada sesuatu hal yang menyebabkan dia tidak melakukan, maka orang tadi meskipun nggak melakukan itu dapat pahala atau dapat ganjaran yang sama seperti ketika dia melakukan setiap harinya itu. Wah, lumayan kan ini? Ini sebuah investasi pahala yang sangat luar biasa. Dan tentu saja sahabat Taman Surga, orang yang membaca sholawat sama yang tidak itu pasti tidak sama ya. Ketika kita membaca sholawat setiap harinya itu pasti jadi beda sahabat. Ada yang dirasakan beda di dalam hidup kita. Salah satunya mungkin ya sahabat Taman Surga orientasinya apa ya, orientasinya apa. Misalnya ya ketika kita berdagang nggak pakai sholawat maka pasti akan berbeda. Bisa jadi yang pertama rezekinya dalam hal apa? Jumlahnya bisa jadi berbeda. Yang kedua, kalau tidak jumlahnya, bisa jadi di situ keberkahannya itu berbeda. Contohnya gini, kita dapat untung hari ini satu hari 1 juta, tetapi tidak berkah. Maka duit 1 juta itu hilang. Hilangnya ke nggak tahu kemana ya. Pokoknya hal yang nggak positif. Contohnya nih, kita punya duit 1 juta, kita pulang sampai rumah duitnya hilang, kan repot. Atau kita sampai rumah ya, itu misalnya nih sepeda motornya rusak, kita harus dandaki sepeda motor itu, kemudian bayarnya ya itu habisnya 700.000 misalnya, uang keluar, yang kembali berapa? 300. Tapi bisa jadi kita kita hanya dapat keuntungan secara nominal itu satu hari 20.000 ya. Tapi sampai rumah istrinya nggak marah-marah ya, anaknya juga nggak punya penjalukan yang aneh-aneh ya, istrinya juga nggak pikir yang macem-macem gitu ya. Gajinya 20.000 sebulan itu minta mobil, minta rumah, minta cincin ya, pusing kepalanya pecah dor kan gitu. Ini saudara-saudara, nah kayak gitu ya. Jadi keberkahan itu keberkahan. Nah, barang siapa yang mau berkah maka sholawat ya, dan tidak menutup kemungkinan semua doa yang kita minta ketika kita bersolawat akan dikabulkan oleh Allah. Oke, siapa yang nggak percaya ya, harus percaya, karena orang-orang yang membaca sholawat itu insya Allah mendapatkan syafaat. Dan besok ya ketika di hari kiamat itu, orang yang suka membaca sholawat itu besok termasuk yang dekat dengan syafaatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Kan disampaikan itu, Rasulullah mengatakan bahwa yang pertama orang yang menyukai anak-anak yatim itu kan
sama Rasulullah jaraknya seperti tangan dua ini. Yang kedua, orang yang paling berat mendapatkan syafaat Rasulullah adalah yang terbanyak membaca sholawat ketika di dunia. Mudah-mudahan rezekinya lancar ya, semoga usaha dagang kita laris, semoga apa saja yang kita dapatkan bermanfaat dan berkah ya. Sahabat Taman Surga, kalau ada yang mau ditanyakan, komen-komen di sini ya. Kalau beruntung nanti tak bikin video aja gitu ya. Seperti itu. Selalu bermanfaat, selalu semangat untuk membaca sholawat, ajak orang lain untuk baca sholawat. Shallu ala Nabi Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.